Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Welcome back to English class. Materi baru kita hari ini adalah tentang exposition text. Nah, seperti yang sudah Miss sampaikan di beberapa kelas, bahasa Inggris pada dasarnya sama dengan bahasa Indonesia, memiliki banyak jenis teks. Di antaranya mungkin yang kalian sudah familiar, yang sudah sering kalian dengar adalah descriptive text, kemudian narrative text, recount text. Ya, kalau descriptive text ini biasanya digunakan untuk mendeskripsikan sesuatunya ini bisa orang, bisa benda, bisa juga tempat. Kemudian kalau recount text itu isinya adalah cerita di masa lalu. Contohnya seperti apa? Cerita liburan kita tahun lalu atau cerita ketika kita masih kecil, itu masuknya recount text. Nah, kalau narrative text itu kan isinya tentang cerita imajinatif, cerita hayalan, contohnya dongeng, fabel dan lain-lain. Nah, sekarang satu lagi jenis teks yang akan kita pelajari yaitu exposition text. Exposition text. Untuk mengenal lebih dalam tentang exposition text, kita akan bahas di video kali ini. Apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama adalah what is exposition text, yang kedua social function atau purpose atau tujuan dari exposition text, yang ketiga structure atau struktur dari exposition text seperti apa, kemudian yang keempat ada language features, yang kelima ada example. Nah, masuk yang pertama, what is exposition text? Mari kita baca sama-sama. Exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the surrounding phenomenon. Jadi exposition text ini adalah teks yang mengelaborasikan, mengumpulkan ide dari si penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Jadi isinya adalah ide dari si penulis tentang ide atau pandangan si penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian di sini juga diteruskan this text belongs to argumentative text because it shows an opinion or argument about something. Jadi teks exposition ini masuk ke dalam jenis argumentative text. Kenapa? Karena di teks ini menampilkan opini atau argumen tentang sesuatu. Argumen dari siapa? Opini dari siapa? Tentu saja dari penulis tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Kemudian there are two types of exposition text. They are analytical exposition text and hortatory exposition text. Lanjut. Yang berikutnya social function atau purpose. Fungsi sosial atau tujuannya dibuat exposition text itu apa sih? Nah, di sini bisa dibaca, the purpose of an exposition text is to persuade your audience to look at an issue with your perspective. Untuk mengajak audiens atau si pembaca agar melihat sebuah isu atau sebuah kejadian dengan perspektif atau cara pandang yang sama seperti si penulis. Misalnya dalam suatu isu si penulis bilang ini baik. Nah, fungsinya dari exposition text itu adalah untuk merujuk sana agar si pembaca juga memiliki cara pandang yang sama bahwa hal tersebut baik. Atau kalau si penulis bilang hal ini buruk, nah fungsinya berarti untuk mengajak pembaca atau mengarahkan pembaca agar memiliki cara pandang yang sama bahwa hal itu tuh buruk. Seperti itu yang dimaksud dengan social function-nya. Oke, sekarang kita masuk ke structure of exposition text atau struktur dari teks eksposisi. Terdiri dari apa saja kah teks eksposisi ini? Nah, di sini sudah tertulis yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah tesis, yang kedua arguments, yang ketiga adalah reiteration atau recommendation. Nah, sebelum masuk ke penjelasan dari masing-masing bagian ini, tadi di awal slide sudah disebutkan bahwa teks eksposisi ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah bukan 2 bagian, terdiri dari 2 jenis. Yang pertama adalah analytical exposition text, yang kedua adalah hortatory exposition text. Jadi ada analytical dan hortatory. Nah, 2 teks ini sama-sama exposition text, hanya isinya yang berbeda. Seperti apa bedanya? Kita lihat. Yang pertama ada tesis.
Isi dari tesis itu apa? Kita baca sama-sama. This part contains the issue or problem that will be raised. While in the analytical exposition, it contains the position, opinion, or attitude of the author. Ya, jadi untuk tesis ini, paragraf 1 itu isinya tesis. Isinya adalah isu atau problem atau permasalahan yang akan diangkat atau dibahas. Ya, ini untuk yang hortatory. While in the analytical exposition, sedangkan di analytical exposition, isi dari tesisnya adalah posisi atau opini dari si penulis ada di pihak mana. Ya, jadi opini dari si penulis. Kalau yang hortatory, isi tesisnya adalah isu atau permasalahan yang akan dibahas. Di situ bedanya. Kemudian yang kedua adalah arguments. This part contains the opinions or arguments that the author begins to explain. Both the hortatory and analytical have the same explanation in this section. Jadi di bagian arguments ini isinya adalah opini atau argumen dari si penulis. Nah, antara hortatory dan analytical memiliki persamaan di bagian ini. Maksudnya adalah kalau tadi kan di tesis beda ya, yang hortatory isinya isu yang akan dibahas, sedangkan di analytical tesisnya adalah opini si penulis. Nah, sedangkan di bagian argumen, di paragraf 2 dan beberapa paragraf setelahnya, isinya adalah sama-sama argumen yang seperti apa argumennya, tentu yang harus mendukung atau mensupport si tesis ya. Karena balik lagi ke tujuan exposition text adalah untuk meyakinkan pembaca supaya memiliki cara pandang yang sama dengan si penulis ya. Jadi argumennya harus mensupport tesis. Kemudian yang ketiga adalah reiteration atau recommendation. Reiteration is the conclusion. Reiteration itu berarti kesimpulan. The hortatory exposition will contain the recommendation or suggestion from the author on the problem that is the theme of the writing. Jadi kalau di hortatory paragraf akhirnya berisi rekomendasi atau suggestion atau saran dari si penulis terhadap problem atau permasalahan yang tadi dibuat, maksudnya permasalahan yang ditulis ya. Sedangkan while in the analytical exposition, this section will contain a restatement from the author. Jadi sedangkan di analytical, paragraf terakhirnya ini berisi tentang restatement, memberi statement kembali atas tesis yang sudah dibuat tadi di paragraf pertama ya. Jadi kesimpulan dari tesis dan arguments itu ya. Nah, sekarang kita masuk di language features. Unsur kebahasaannya seperti apa sih yang biasa digunakan dalam exposition text? Apakah akan selalu seperti ini? Tentu tidak, pasti beda-beda, tapi yang seringnya seperti ini ya. Yang pertama, using present tense. Masih ingat ya, present tense subject plus verb 1 plus s or as. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat pelajaran itu. Kemudian yang kedua, mostly use conjunction atau kata hubung seperti because of, so, therefore, the reason, etc. Kemudian containing arguments, ini pasti ya, mengandung argumen. Kemudian many use words containing cause and effect, banyak mengandung kalimat atau kalimat sebab akibat ya. Kalau seperti ini akibatnya seperti ini. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, using vocabulary that can evoke emotion in readers such as amused, concerned, unreasonable, etc. Menggunakan kosakata yang bisa menarik emosi si pembaca seperti amused, concerned, atau unreasonable. Amused itu adalah menghibur, concern, memperhatikan, unreasonable itu tidak masuk akal dan lain-lain ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh supaya kalian lebih jelas lagi. Contoh dari exposition text, ingat kita harus satu konsep ya. Konsepnya exposition text ini isinya adalah argumen dari si penulis ya. Jadi argumen. Oke, untuk teks yang pertama judulnya adalah the importance of having breakfast.
pentingnya sarapan, ya. In a busy morning, people tend to skip their breakfast. Actually, there are many benefits of having breakfast. Here are two reasons why it is important. Ya, jadi di pagi yang sibuk, orang-orang biasanya melewati sarapan mereka, jadi di skip, nggak sarapan. Actually, pada kenyataannya sebenarnya banyak manfaat yang kita dapatkan dengan sarapan. Berikut ini adalah 2 alasan kenapa sarapan itu penting. Nah, itulah yang dinamakan dengan tesis. Jadi pembahasannya adalah tentang sarapan. Oke. Nah, si penulis ada di posisi mana? Ada di posisi yang pro bahwa sarapan itu penting, ya. Nah, argumennya di sini si penulis memberikan 2 alasan. Di antara yang pertama, having breakfast help us feel more focused for the coming day. Jadi sarapan itu membantu kita untuk lebih fokus, ya. Itu argumen yang pertama dengan disertakan penjelasan lagi mengenai kenapa sarapan itu membuat kita fokus. Kemudian di paragraf 3, having breakfast will also control our appetite. Jadi sarapan juga bisa mengontrol pola makan kita, ya, dengan ditambahkan lagi nih penjelasan di kalimat-kalimat berikutnya. Itu yang dinamakan argumen, ya, arguments pertama, argumen kedua, dan terakhir di closing atau ditutup dengan reiteration. The 2 reasons above, dari 2 alasan di atas, alasan yang mana? Alasan yang di sini dan alasan yang di sini, to help us more focus and to control our appetite, are only some of many reasons out there on why having breakfast is important. There are indeed many other benefits of having breakfast. Jadi dari 2 alasan di atas disebutkan di sini, sebenarnya masih banyak lagi alasan yang lain kenapa sarapan itu penting, ya. Tapi at least di sini ada 2 benefits yang kalian dapatkan kalau kalian sarapan, ya. Jadi ada tesis, ada argumen 1, argumen 2, kemudian reiteration atau conclusion, ya. Kemudian contoh yang kedua, teks yang kedua judulnya adalah The Importance of Reading, pentingnya membaca. I personally think that reading is a very important activity in our life. Why do I say so? Saya secara pribadi berpikir bahwa membaca itu kegiatan yang sangat penting di hidup kita. Kenapa saya berkata seperti itu? Nah, sebenarnya singkat, tapi inilah tesisnya, ya. Tesisnya adalah I personally think that reading is a very important activity in our life, ya. Kemudian di paragraf berikutnya, firstly, by reading we can get a lot of knowledge about many things in the world, such as science, technology, sports, art, or culture, written in either books, magazine, newspaper, etc. Ya, jadi yang pertama, membaca itu bisa dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak ilmu tentang banyak hal di dunia ini, diantaranya sains, ya, pengetahuan alam, kemudian teknologi, olahraga, seni, atau budaya yang tertulis di buku, majalah, atau newspaper, koran, ya. Secondly, by reading we can get a lot of news and information about something happening in any parts of the world which can we see directly. Ya, jadi dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak berita dan informasi tentang sesuatu yang terjadi di bagian belahan dunia. Okay, next, another reason, alasan lainnya, reading can give us pleasure too. Reading juga bisa memberi kita kesenangan. When we are tired, we read books, novels, comics, newspaper or magazines on the entertainment column, such as comedy, short story, quiz, etc. to make us relaxed. Ya, jadi membaca juga bisa memberi kesenangan untuk kita ketika kita lelah. Kemudian kita baca buku, novel, komik, koran atau majalah on entertainment column, jadi di kolom entertainment such as comedy, short story, cerita singkat, cerpen ya, cerita pendek, quiz, itu membuat kita relax. Next, last, reading can also take us to other parts of the world.
By reading a book about Irian Jaya, we may feel we are really sitting in the jungles, not at home in our rooms. Jadi the last, membaca juga bisa membawa kita ke bagian dunia lain ya. Dengan membaca tentang buku tentang Irian Jaya, for example, contohnya. Jadi kita merasakan kita lagi duduk di hutan, tidak di ruangan di rumah kita ya. From the fact above, it's obvious that everyone needs to read to get knowledge, information, and also entertainment. Or in summary, we can say reading is truly important in our life. Jadi, ini adalah kesimpulannya. Di paragraf awal ini adalah tesisnya. Kemudian kan dia mengatakan bahwa membaca itu penting. Kemudian di bagian sebelah sini paragraf 2, 3, dan 4 ini adalah argumennya, alasannya kenapa membaca itu penting ya. Ada 1, 2, 3, 4 alasan. Dan dan terakhir di closing dengan kesimpulan, di summary nih. Jadi dari fakta-fakta di atas, menurut si penulis, membaca itu setiap orang butuh untuk membaca untuk mendapatkan knowledge, information, and entertainment. Knowledge dari yang paragraf sini, information dari paragraf sini, ketiga entertainment ambil dari paragraf ini ya. Oke, itu saja pembahasan tentang exposition text. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dengan lebih mudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.